Pertama, la yukallifullahu nafsan usaha. Yang kedua, kenapa Allah tidak menampakkan wajahnya? Pikir pertanyaannya RIAIN ini. Kenyot. La yukallifullahu nafsan illa usaha itu saya ceritain dulu tentang orang buta yang pada suatu pagi mau ikut berjamaah di Masjid Nabawi. Rasulullah menjadi imamnya. Pagi itu kebetulan tidak ada barengannya dia jalan ke masjid, sehingga dia harus cari jalan sendiri, sehingga dia terantuk oleh batu dan dia jatuh, berdarahlah keningnya. Dan tidak ada yang nolong sampai ke masjid, dia masih mengusap-usap gini, dilihat Rasulullah. Kenapa kamu? Waduh, saya terjatuh karena nggak ada yang menuntun saya ke masjid. Oh, sini saya usap sama Rasulullah, diusap. Terus Rasulullah mengatakan, insya Allah separuh dosamu sudah diampuni oleh Allah. Gitu ya. Ingat ya, orang berdarah negatif, orang jatuh negatif, tapi diampuni Allah positif. Jadi Anda melihat darah mengalir tadi itu positif apa negatif? Ya, ini analog dulu. Sepulang dari sholat subuh, dia jalan lagi, nggak ada juga yang jurusan dia itu. Jatuh lagi, begitu dia mau jatuh, mau ketimpa batu, ternyata ada tangan besar yang menangkap dia sehingga dia berdiri lagi dan selamat. Terus, loh siapa kamu? Yang menolong saya. Nah, yang nolong terus ngatakan, sorry saya iblis, dia bilang gitu. Maaf ya. Loh kenapa iblis kok menolong saya? Loh ya, karena semua ada strateginya, dia bilang gitu. Maksudnya gimana? Tadi kamu jatuh sekali, separuh dosamu diampuni. Kalau kamu jatuh sekali lagi, habis dong dosamu. Jadi saya tolong kamu, kan gitu, kata si iblis. Saya tanya sama Anda, pengennya Anda ditolong iblis apa enggak? Jadi siapa bilang kalau orang menjadi gila itu terus menjadi tidak lolos? Alhamdulillah kalau kita jadi gila, karena kita bebas dari neraka. Makanya saya selalu mengatakan, apakah wanita telanjang di atas panggung itu halal atau haram? Saya bilang halal, tidak ada masalah. Wanita silakan telanjang di sini, nanti dangdutan joget telanjang di sini. Kok halal Zaknun? Loh, dah kalau sampean guru TK habis joget telanjang di sini, kira-kira besok masih jadi guru TK enggak? Kira-kira sampai rumah sama suami gimana? Digebukin. Kira-kira Anda di tengah-tengah arisan dan pengajian Anda tersisih apa enggak? Kenapa? Karena gila. Jadi kalau orang gila tidak masalah, joget di panggung telanjang itu tidak masalah. Tidak ada hukumnya orang gila kok. Jadi silakan kalau mau gila kan gitu, maksud saya. Begitu Anda telanjang, nah sekarang tinggal masalahnya seberapa gila, setengah gila apa 3/4 gila apa seperempat gila. Kalau saya sih tenang-tenang aja, silakan telanjang, tidak ada masalah. Gitu loh. Begitu kamu telanjang kan berarti kamu gila. Kalau kamu gila, kamu bebas hukum. Allah tidak akan masukkan kamu ke neraka. Gitu loh. Kesenangan orang neraka nanti lihat kamu telanjang gitu. Kalau laki-laki pasti haram hukumnya untuk berdiri di atas panggung karena merusak perasaan orang. Bayangin jeleknya kayak gitu telanjang di panggung itu kan, waduh, gitu kasih kenangan yang sangat buruk banget. Ya kalau kayak saya agak langsing gitu. Ya ini analog-analogi. Jadi Mas, ada dua kemungkinan kenapa seseorang Anda anggap tidak kuat menanggung apa yang Allah janjikan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pertama, apakah menurut Anda sistem pendidikan kita, pendidikan keluarga dan budaya kita sudah mengembangkan seseorang, setiap manusia sampai ke tingkat kemampuannya yang wajar? Misalnya penggunaan otak, penggunaan hati, struktur mental. Menurut Anda, apakah sekolahan Anda sampai Anda, rektor Anda, Komarudin Hidayat itu matang enggak mentalnya? Enggak toh? Jadi tidak ada jaminan bahwa seorang dokter itu matang mentalnya. Betul enggak? Kalau Anda mau dilantik menjadi dokter, dipromosikan, jam 11 siang Anda pakai toga terus dilantik, jam 9 pagi Anda masih meniduri ibu kos atau menzinai lah, itu kira-kira tetap jadi dokter atau batal? Tetap. Karena sekolah tidak ngasih apa-apa kepada Anda.
tidak ngasih moral, dan tidak ada urusan sama itu semua. Anda paginya korupsi putih, jadi kamu dapat pendekar dikit aja udah kalah kamu. Nah yang mana usahanya ini? Usahanya ini pada potensi dasar dia, atau karena dia malas maka dia kemudian menjadi rapuh hidupnya. Jadi usaha itu sesuatu yang discussable ternyata. Dilatar belakangi Mas Genyot oleh kekeliruan peradaban selama 200 tahun terakhir ini yang luar biasa. Saya ingin, ini rumus yang nanti silakan diskusikan. Manusia modern ini salahnya satu menurut saya. Di wilayah-wilayah di mana dia harusnya bebas, dia malah niru, dia malah patuh, dia malah bebek, dia malah plagiat. Kalau dia bebas, bikin sesuatu apa saja, yang penting dia bisa bertanggungjawabkan, oke. Itu misalnya kesenian, gitu ya, kebudayaan, negara, politik itu bebas. Mau bikin PKB monggo, bikin PAN monggo, bikin Gerindra monggo, bikin Demokrat monggo, tidak ada masalah. Di situ bebas. Kamu harus independen, kamu harus merdeka di situ. Di dalam ibadah mahdoh, hubungan sama Allah sama Rasulullah, kamu tidak bebas. Di situ kamu harus patuh. Ini orang terbalik. Ketika dia harus patuh, dia malah bebas. Terserah saya mau sholat tidak sholat, terserah saya mau jumatan tidak jumatan, terserah saya. Loh, di situ wilayah di mana kamu harus patuh, malah kamu bebas. Ketika kamu harus bebas, malah kamu patuh. Nah, Kiai Kanjeng di kesenian tidak mau patuh. Ini disebut kesenian yang tidak bisa. Wong kita memang tidak mau kesenian. Ini kesenian cuma alat saya kok. Bukan saya mengabdi kepada alat, dong alat yang harus mengabdi kepada saya, kan begitu. Jadi manusia modern terbalik. Di wilayah di mana dia harus taat malah dia patuh, di wilayah di mana dia patuh malah dia bebas, malah dia tidak patuh. Kan hidup cuma dua, nyari sendiri apa dicariin. Cuman itu tak. Mau cari jodoh ya begitu, mau cari kerjaannya begitu, mau ke akhiratnya begitu. Ente mau ke akhirat sendiri atau ngikut Pak Yai, kan gitu. Ittiba atau sendiri. Anda mau ngikut atau mau enggak, cuman gitu. Makanya semua ideologi kan ngomongnya kebebasan memilih, Indonesia luar biasa, pilpresnya merdeka, bebas dan rahasia. Sudah bebas, rahasia lagi enak banget. Mestinya kan jangan rahasia, karena dengan rahasia itu orang menjadi punya peluang untuk munafik. Tertipulah caleg-caleg itu karena rahasia tuh. Sudah terlanjur ngasih banyak, nuraktir aja ke rumah, habis contrengan aja ke rumah makan, saya sudah sediakan. Dia pikir dicoblos, dia sudah sogok banyak sekali, ternyata yang nyontren dia cuma 3 orang dari 150 orang yang dia undang makan siang. Stres dia seumur hidup. Itu Mas ya, saya lebar-lebarkan. Jadi usaha itu tetap cuman Anda sendiri yang tidak mau berkembang ke tingkat usahanya Allah. Satu ya. Nomor 2, kok tidak ingin lihat wajahnya. Ya ini ya gini, ini bedakan gini, tolong belajar membedakan antara radio dengan TV, antara novel dengan novel yang difilmkan. Lebih bermutu mana, filmnya atau novel aslinya? Novelnya, karena di novelnya Anda memiliki kemerdekaan untuk membayangkan. Kalau di film diwakilkan, Anda tidak boleh membayangkan, yaitu. Lihat sekarang Anda diberi kebebasan, ya Tuhan itu sakarepmu. Tuhan itu wajahnya kayak apa, sakarepmu lah. Kalau Tuhan merumuskan dirinya, hidungnya terus seberapa panjangnya? Menurut Anda yang cocok. Kalau hidungnya lebih panjang nanti, loh kok hidungnya kok panjang banget. Kalau hidungnya lebih pendek, loh kok lebih pendek dari Dustin Hoffman. Anda tidak bisa merumuskan Allah, laisa kamitslihi syai'un. Justru kebebasan kita, kenikmatan kita ketika kita tidak pernah melihat Allah secara jasad. Itu dasarnya di situ. Kalau Allah jelas, nanti pasti ada yang mirip loh. Kayak ini Allah itu kayak Yusuf Kala ya, tak lihat dia. Ngeluh macam panas. Allah kok rodok-rodok. Coklatnya ini kulitnya. Angel Mas Tambahan sampean. Wong Anda ini diberi kemerdekaan arsyah, diberi kemerdekaan semestawi. Kok Anda menginginkan kotak-kotak kan gitu.
Ini kan ceritanya Nabi Musa. Ini Anda ini jurusan Nabi Musa. Pertanyaan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan karena dia merasa pandai, terus dia menghadap Allah. Sering dia pokoknya selalu bertamu kepada Allah. Bahkan usil Muhammad dipanggil Isra Mi'raj, Nabi Musa juga nongol gitu loh. Nabi-nabi lain agak jauh-jauh, Nabi Musa nyelonong-nyelonong. Begitu dikasih sholat 50, dicegat mat, kamu nggak tahu susahnya ngelawan orang Tangerang. Ya minta turunin dia, jangan 50 ala apa 50 kan minta turunin. Muhammad terpengaruh, dia naik, ya Allah turunin, mungkin tidak kuat umat saya, akhirnya turun 5 sampai dari 50 menjadi 5 kali sehari. Itu kalau nggak karena perjuangan Nabi Musa. Jadi Anda ini, Nabi Musa itu punya hak royalti dari hidup Anda. Iya enggak? Lu bayangin kalau Nabi Musa nggak nongol, mampus kalian 50 kali sehari. Walah, nonton MU sholatnya harus 4 kali berkali. Ya toh, 1 jam, 2 jam, 1 jam berapa itu? 1 jam setengah itu harus sholat 4 kali, 50 kali ya sehari. Wes gak sih apa-apa wes. Wes. Terus kapan tidur sama istri? Anak gak tidur, yang satu udah tidur, satunya masih main. Setelah satunya tidur, satunya bangun. Wah padahal harus sholat terus. Wah wes gak situ-situ gaya anak ini caranya. Bareng wes, wah lumayan ini set. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Goblok wis ngomong. Akhir mesuk. Azan bisa dipisuin ini caranya. Jadi untung ada Nabi Musa, karena Nabi Musa mate kan ya. Nah, Nabi Musa seperti Anda itu. Jadi pelajarilah Musa. Terus Musa bilang sama Allah, ya Allah, untuk saya itu dijadikan makhluk pertama, kata Musa. Musa telat. Kalau gitu sudah telat. Maksudnya ya gimana ya Allah, lu kan kamu sudah saya lahirkan sekarang, lalu itu makhluk pertama itu dulu sebelum ada Big Bang, sebelum ada Iblis, sebelum ada Jibril. Anda tahu kan yang paling senior itu Iblis. Setelah alam diciptakan, yang paling senior Iblis, baru Jibril, Mikael dan seterusnya, baru nanti ada kan gitu. Nah tapi yang lebih senior lagi namanya Nur Muhammad. Jadi cahaya yang terpuji, cahaya itu yang akhirnya menjadi satu lukisan seperti cambuk. Tas. Begitu tas itu namanya Big Bang. Jelas. Terus ya itu sudah terjadi dulu, kamu telat mau jadi makhluk pertama. Waduh. Ya, sampai dulu waktu mau bikin pertama tidak bilang-bilang saya katanya gitu. Ya kamu belum ada gitu kan, guyon ya lurus sama Gusti Allah itu. Tuhan tuh ya aneh-aneh aja pertanyaannya kan gitu kan. Lah kamu juga ngeyel, kamu sok pinter kata Tuhan gitu. Ya sudah kalau gitu, mbok saya dijadikan nabi terakhir. Wah enggak bisa, sudah terlanjur skenarionya. Nabi terakhir itu nanti 600 tahun lagi, namanya Muhammad. Jadi saya terlalu terlalu cepat, ya sudah kamu saya larikan sekarang, ikut aja. Waduh, saya tuh pengennya kalau enggak manusia pertama ya nabi terakhir, kata gitu. Kata Nabi Musa gitu. Oh belum, nanti nabi terakhir tuh 300 tahun setelah kamu, nanti saya lahirkan Isa. Setelah itu 300 tahun lagi saya lahirkan Muhammad. Itu rencana saya udah begitu. Lah kalau kamu nggak setuju, kamu aja yang jadi Tuhan. Gitu. Kata Tuhan gitu. Ah bisa aja lu gitu kan. Gitu. Terus akhirnya jadilah Musa menjadi kenyot. Ya wes nangono nek anjane kula mboten angsal dadi makhluk pertama, ndak boleh jadi nabi yang terakhir. Aku minta satu aja yang terakhir, this is my last offer. Kon niku kadek last offer kon niku sapa? Ya sak karep-karepku kon niku. Lagi boten lah jenenge pun akrab niku. Nah, jadi Musa merasa akrab sama dengan orang NU itu, kalau sama Allah kan akrab, kalau mau mati agak jauh. Nah, kan, makanya kalau sholat kan resmi gini Allah. Dan kalau NU kan sudah akrab ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iya benar dia.
Itu tanda keakraban. Pertama ketemu saya kan masih sopan-sopan, sekarang dia sudah sangat dekat sama saya dekat sama dia, sudah berani macam-macam, meskipun tidak sampai melanggar sopan santun dan hak-hak pribadi gitu loh. Begitu juga orang Indonesia banyak akrab sama Tuhan, saking akrabnya orang sama Tuhan akhirnya juga sudah jarang yang menjalankan kewajiban, sudah akrab tuh. Kalau masih puasa Ramadan itu berarti masih karyawan, masih absen.